Di sini udah ada 50 partisipan ya. Hai hai. Halo semuanya. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik ya. Halo, halo juga. Alhamdulillah semuanya baik ya. Oke, hari ini sebelumnya kakak ucapkan dulu terima kasih buat teman-teman yang sudah menghadiri live class sore hari ini. Selamat datang di Tanya Tutor Live Class, persiapan akhir UTBK, kupas tuntas soal tryout UTBK SNBT. Oke, nah di sini udah pada merespon nih di kolom chat. Nah, sore ini kita akan ngobrol-ngobrol bareng gimana persiapan teman-teman untuk UTBK SNBT 2023 nih. Oke, baik. Sebelum itu, kakak ingin memperkenalkan diri dulu. Nama kakak Arianti Triwidiantari. Jadi pada sore hari ini, kakak akan mengajak teman-teman semua untuk kita kembali membahas soal-soal terkait UTBK SNBT. Nah, mungkin teman-teman di sini ada yang udah dapat jadwal untuk UTBK-nya? Atau ada yang udah selesai nih? Oh, ini ada yang udah selesai nih, Ulfia. Ulfia Rahma udah selesai. Oh, ada yang besok. Oke. Oke. Coba yang udah menjalankan UTBK gimana nih testimoninya? Nah, tuh kasih tahu teman-temannya gimana kalau UTBK-nya soal-soalnya seperti apa. Oke, kata Ulfi susah banget Kak katanya. Materi apa yang susah Ulfi? Apakah PK-nya? PK-nya susah ya? Penalaran matematika. Oh iya benar juga nih. Kemarin Kakak juga ada uh, coba searching di Twitter nih, kalau anak-anak Twitter biasanya suka kasih testimoni untuk SNBT yang katanya PM-nya itu sangat mind blowing katanya. Bener ya berarti ya? Sangat surprise gitu ya soalnya. Ternyata PK-nya juga ya. Oke. Nah, tapi ada juga yang bilang kalau UTBK itu uh, PM-nya aja yang surprisingly sangat mind blowing, katanya sangat susah. Tapi di materi-materi lainnya itu mirip sama soal tryout, gitu ya? Ya gimana nih yang sudah UTBK PM-nya susah? Oke, berarti banyak yang lu PM-nya susah nih. Oke. Nih teman-teman yang besok jadwal UTBK jangan langsung ngedown ya. Enggak. Ini kita sharing-sharing dulu gimana pengalamannya yang udah UTBK, jadi teman-teman bisa mempersiapkan diri. Nah, nggak mempersiapkan diri untuk belajar aja teman-teman, tapi juga mentalnya. Jadi, mental itu salah satu yang penting juga buat teman-teman persiapkan untuk menghadapi ujian gitu ya. Jadi, mempersiapkan mental itu gimana? Jadi, teman-teman harus bisa tenang dalam mengerjakan soal biar nggak pikirannya kemana-mana. Ya, benar, manajemen waktunya juga harus dilatih juga di Aneh kakak live sebelum aku UTBK katanya. Oke deh, semangat ya yang mau UTBK besok, semangat. Yang udah dapet jadwalnya semangat, dipersiapkan lagi belajarnya sama mentalnya juga. Banyak-banyak banyak-banyak coba lihat testimoni-testimoninya di teman-teman yang udah UTBK gimana. Karena kakak yakin teman-teman udah mempersiapkan yang terbaik belajarnya, jadi harus dipersiapkan aja untuk mentalnya, biar teman-teman bisa tenang mengerjakannya. Yang penting itu sih. Teman-teman harus tenang ngerjainnya, biar apapun soalnya yang keluar, susah atau mudah, teman-teman bisa hadapi dengan baik.
Oke, amin. Doain semuanya lulus. Semoga semuanya lulus, masuk ke universitas yang teman-teman inginkan semua ya. Amin. Oke. Nah, tadi kan katanya di PM sama PK-nya agak susah nih. Tapi Kakak ada lihat juga kalau di PM-nya itu banyak banyak yang soalnya mirip-mirip sama soal tryout. Nah, jadi untuk live kelas sore hari ini kita bahas lagi soal tryout UTBK. Jadi harapannya soal-soal yang Kakak bahas ini bisa jadi gambaran buat teman-teman belajar dan gimana sih gambaran untuk UTBK ke depannya. Oke? Oke. Udah siap belajarnya? Oke, kita belajar ya. Sip. Baik. Nah, sore hari ini Kakak bahasnya nggak hanya PM aja, nanti ada beberapa materi juga yang akan Kakak bahas. Jadi teman-teman stay tune terus sampai akhir ya. Nah, baik. Sebelum Kakak mulai, jadi hari ini itu kita seperti biasa, kita akan bahas materinya dulu, kemudian kita bahas tentang soalnya. Nah, nanti setelah kita bahas, lihat soalnya seperti apa, nanti baru kita lihat pembahasannya, cara menjawabnya kayak gimana. Nah, ini peraturan live class-nya. Yang pertama, aktif dan responsif dalam proses pembelajaran selama di live class melalui kolom chat. Kemudian yang kedua, pertanyaan seputar topik pembelajaran dapat ditulis di kolom chat maupun kolom Q&A. Yang ketiga, mohon menjaga etika dan kesopanan ketika berkomentar selama live class ini berlangsung. Oke. Nah, ada yang bilang bahas peki-peki tuh, Kak. Sip, ada Kakak bahas peki juga di sini. Oke, kita masuk ke topik yang pertama ya. Yang pertama tentang PU. PU ini pola bilangan. Nah, kalau pola bilangan sih Kakak yakin teman-teman udah familiar sama soal-soalnya. Kalau pola bilangan itu pasti kalau nggak dia ngisi titik-titik atau ngisi X, Y-nya, atau dia bentuknya dalam pola gambar. Ya, benar sekali. Nah, ini soal-soal dari tryout ini yang Kakak ambil itu soal-soal yang masih teman-teman suka keliru nih soal-soalnya. Nah, salah satu di soal pola bilangan ini. Nah, ini tentang pola bilangan. Kemudian kalau di pola bilangan itu pasti kita belajar tentang barisan bilangan. Nah, di barisan bilangan ini ada bermacam-macam, kayak ada barisan bilangan ganjil, Fibonacci, kemudian barisan bertingkat, dan lain sebagainya. Kemudian di sini ada rumus pola bilangan, tapi yang paling sering keluar atau yang minimal teman-teman harus tahu adalah pola geometri dan pola aritmatika. Nah, itu yang paling dasarnya banget. Kalau teman-teman bisa dan paham untuk pola aritmatika dan geometri, insya Allah kalau nemuin soal-soal yang lain itu bisa dikerjakan dengan polanya. Ini ada beberapa rumus-rumusnya. Nah, ada pola aritmatika sama geometri. Ini juga Kakak yakin banget udah hafal banget nih kalau rumus UN apa, SN apa. Nah, kemudian ini soal yang pertama. Nah, oke. Sebelum ke soalnya nih, Kakak pengen bahas dulu untuk tipe soal UTBK. Nah, kalau teman-teman yang udah menjalankan UTBK kemarin, pasti udah tahu nih kalau tipe-tipe soalnya itu nggak hanya pilihan ganda biasa aja. Jadi ada yang luar biasa. Nah, luar biasanya di sini karena dia multiple choice. Jadi ada beberapa jawaban yang benar. Nah, kalau Kakak lihat kemarin, kalau di soal multiple choice itu biasanya dia memilih jawaban itu misalnya seperti ini. Jadi nggak hanya A, B, C, D. Jadi kalau di UTBK itu kayak Google Form gitu ya. Jadi bisa dicentreng satu, kemudian kalau dia multiple choice bisa dijawab lebih dari satu. Oke, nah soal pertama ini dia tipenya multiple choice, jadi ada beberapa jawaban yang benar untuk pola barisan bilangan. Nah, kalau ketemu sama pola barisan seperti ini, teman-teman harus cari dulu apa sih polanya, apa bedanya, apa polanya. Oke, nah kira-kira untuk soal nomor 1 ada yang udah ketebak belum polanya seperti apa? Dari negatif 5, negatif 4, negatif 1, kemudian X, kemudian 35, 116, kemudian Y.
Oke, tuh. Ijal udah ketemu tuh. 1, 3, 9, 2, 7, 8, 1. Benar sekali. Nah, polanya pangkat 3. Iya, benar. Sip. Oke, mantap. Berarti pilihan yang benar kira-kira apa nih? Apakah pilihan 1, 1 dan 2, 1, 2, 3? Oke. Yang pilihan 1, 2, 3, 4 itu biasa ya. Kita nyari X sama Y-nya dulu, lalu dikurang-kurangi. Kemudian untuk yang kelima itu perbandingannya. Oke, ada yang jawab 1 sama 2. Ada yang jawab 1 sama 3. Sip. Ada yang jawabannya beda? Ada yang jawabnya semuanya benar katanya. 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Kita lihat ya jawabannya. Benar sekali yang pertama benar, sama yang kedua benar. Yang ketiga, 4, 5-nya salah. Jadi nilai X-nya sama dengan 8 dan nilai Y dikurang X-nya sama dengan 351. Oke. Nah, mungkin teman-teman yang di Zoom hari ini itu nggak hanya kelas 12 aja. Nah, di sini kita bahas nih, kalau kelas 11 sama kelas 10 yang ikut, ini gimana cara ngerjainnya. Oke. Dari mana guys katanya? Oke, kita lihat dulu ke pembahasannya ya. Ini tipsnya. Tipsnya temukan pola bilangan dengan mencari bedanya. Nah, ingat tadi kalau pola bilangan itu teman-teman harus cari dulu polanya. Polanya seperti apa? Nah, ini barisannya. Jadi kalau kita min 5 ke min 4 itu ditambah 1, kemudian min 4 ke min 1 ditambah 3, lalu karena di sini kosong, ini kita biarin dulu, kita temuin dulu pola yang ada bilangannya. Sebentar, kakak kasih spotlight. Nah, jadi kita cari dulu yang ada bilangannya ini. Nah, ternyata di sini plus 81. Nah, kalau dilihat di sini ada 1, 3, kemudian 81. Nah, 81 ini 3 pangkat 4, teman-teman. Berarti kalau kita lihat dari yang pertama, 1 itu 3 pangkat 0. 3 pangkat 0 itu berapapun yang dipangkatkan 0 hasilnya 1. Kemudian 3 pangkat 1, 1. Kemudian di sini 3 pangkat 4, 81. Kemudian kita cek lagi, min 1 ke X itu benar nggak ya 3 pangkat 2? Nah, kita asumsikan ini adalah pola yang benar. Jadi, polanya adalah 3 pangkat. Perpangkatan 3. Oke, setelah kita dapatkan nilai X itu adalah negatif 1 ditambah 3 kuadrat. Hasilnya 8. Nah, kemudian untuk nilai Y-nya itu dapatnya dari 116 ditambah 3 pangkat 5. Jadi hasilnya 359. Nah, ngeceknya gimana, Kak? Ngeceknya itu kalau misalnya di sini negatif 1, kemudian di sini 8, kalau misalnya di sini kita tambahkan jadinya negatif 1 ditambah 3 pangkat 2, hasilnya 8. Kemudian 8 ini kalau kita tambahkan 3 pangkat 3 atau ditambahkan 27, hasilnya harus 35. Berarti benar nih pola yang kita temukan tadi, berarti 3 perpangkatan 3, berarti udah benar. Udah dapat nilai X-nya, berarti kita tinggal tentuin aja di pilihan jawaban apakah benar atau salah. Nilai yang A ini udah pasti benar karena kita udah nyari nilai X-nya berapa. Kemudian yang B itu Y dikurang X selisihnya. Berarti 359 dikurang 8. Hasilnya 351. Ternyata benar yang B. Yang C udah pasti salah karena nilai yang Y yang kita dapat adalah 359. Kemudian yang D X ditambah Y. Nah, di sini aja kalau dikurangin hasilnya besar ya. Kalau di sini kecil berarti dia udah pasti salah. Kemudian kalau perbandingan X dibanding Y sama dengan 1:27. Nah, kalau kita bandingkan di sini, kalau teman-teman ingat konsep perbandingan, kalau X-nya di sini mau kita ganti 1, berarti X-nya ini harus kita bagi 8. Ternyata kalau 359 kita bagi 8, hasilnya 44,875. Berarti dia salah untuk pilihan E. Oke, berarti yang jawaban yang benar adalah A sama B. Sip. Nah, untuk soal nomor 1 selesai nih pembahasannya. Apakah bisa dipahami, teman-teman? Sip, oke. Oke, baik.
Bisa kakak lanjut ke soal selanjutnya? Sip. Oke, kakak lanjut ya. Untuk ke topik yang kedua, di sini tentang pemahaman visual. Nah, kalau bicara tentang pemahaman visual, ini pasti teman-teman akan bertemu sama gambar. Nah, gambarnya ini bisa berupa tabel atau grafik ataupun diagram. Nah, di sini visual bisa diartikan sebagai yang dapat dilihat dengan indera penglihat. Jadi, kalau pemahaman visual, jadi soal-soalnya itu teman-teman akan memahami suatu soal atau cerita yang dibantu sama visualnya, grafik, diagram, atau tabel. Nah, di sini kalau misalnya teman-teman ketemu sama tabel atau grafik, berarti teman-teman harus bisa nih cara membaca tabelnya dengan baik. Kemudian grafiknya dengan baik gimana. Kemudian untuk soal pemahaman visual ini juga teman-teman harus bisa menemukan informasi apa yang ada pada tabel dan grafik yang disampaikan oleh soal. Oke, nah ini kayaknya teman-teman udah ngerti ya kalau tabel itu dia bentuknya kolom sama baris. Kemudian kalau grafik itu dia bisa berupa diagram juga, ada diagram lingkaran, diagram garis, sama diagram batang. Nah, biasanya kalau di diagram ini, untuk satuan datanya itu bisa beda-beda. Misalnya di diagram lingkaran aja, itu bisa teman-teman menemukan dia pakai proporsi atau persentase, kemudian bisa juga dia pakai derajat. Jadi satu lingkaran misalkan 360 derajat. Oke, nah gimana contoh soalnya? Kita lihat ya, untuk soal nomor 2. Nah, ini juga tipe yang cukup berbeda sama pilihan ganda biasa. Jadi ini tipenya adalah menyatakan pernyataan benar atau salah. Jadi dari soalnya, dari soal cerita ini, teman-teman menentukan pernyataan dalam pilihan itu apakah benar, apakah salah. Oke. Nah, jangan terkecoh sama soal yang ada hotspots-nya nih. Nah, teman-teman harus bisa menghadapi soal-soalnya. Nah, soal hots ini kenapa? Karena dia kita mencari dulu pemahaman soalnya seperti apa. Nah, baik. Nih, kita baca sama-sama ya. Tata adalah seorang karyawan yang selalu mengalokasikan gajinya di awal bulan. Tata selalu menyisihkan uang sebesar 120.000 untuk sedekah. Nah, alokasi gaji pada bulan Januari 2023 disajikan dalam diagram. Nah, artinya di sini diagramnya dia menggunakan persentase. Jadi, kita ibaratkan dalam satu lingkaran itu persentasenya adalah 100%. Nah, di sini ada beberapa yang belum ada nih persentasenya. Ada di tabungan sama di kos. Biaya kos sama tabungannya belum ada. Nah, ini bisa kita cari seperti apa. Kemudian, itu yang harus kita cari dulu, besar proporsinya. Kemudian di sini diketahui bahwa setiap bulan dia menyisihkan uangnya sebesar 120.000 untuk sedekah. Nah, kita punya informasi baru, yaitu uang sedekahnya adalah 120.000. Ternyata 120.000 ini adalah 3%. Kalau dilihat dari diagram lingkarannya, 3%. Nah, kalau kita udah ketemu sama persentase dan nilai aslinya, kita bisa cari nih nilai biaya liburannya berapa, biaya lain-lainnya berapa, biaya makannya berapa, dengan menggunakan perbandingan. Oke, nah di sini karena dia menggunakan ada perbandingan, kemudian dia cari proporsinya juga. Nah, kita kemudian tentuin pernyataannya benar atau salah. Oke, untuk soalnya nih, kira-kira untuk soalnya dulu ya, ini bisa dipahami nggak soalnya? Ceritanya tentang apa sih, kemudian dia pengennya kita gimana? Sip, oke. Berarti udah kebayang belum ya? Nah, oke, masih ada yang kurang nih. Sip. Nah, gimana nih kebayangnya? Maksud kakak kebayangnya ini teman-teman udah tahu belum apa yang harus teman-teman lakukan dari soal ini? Nah, gitu. Jadi, di dalam soal ini dia udah cerita kalau dia tiap bulan itu dia punya gaji, kemudian dialokasikan. Jadi berapa persen, berapa persen, berapa persen untuk kebutuhannya selama 1 bulan. Nah, alokasinya ini dia gambarkan pakai diagram lingkaran, teman-teman.
Nah, di diagram lingkarannya ini dia alokasikan jadi liburan, kemudian ada uang kos, ada makan, kemudian sedekah, tabungan, dan lain-lain. Oke, nah karena di sini di diagram lingkarannya kita belum punya informasi yang informasi yang cukup karena di sini masih ada yang kurang. Nilai kosnya belum ada persentase, kemudian nilai tabungannya juga belum ada persentasenya. Berarti kita cari dulu nih persentasenya berapa. Baru kita cari biaya sebesar berapa untuk persentase tersebut. Oke, nah biar lebih jelasnya lagi kita akan lihat ke pembahasan ya. Nah, untuk soal ini kakak jawab dulu nih. Untuk soal nomor 2 di pernyataan satunya ini benar, yang kedua salah, yang ketiga salah, yang keempat salah, yang kelima benar. Jadi ada 3 jawaban yang benar, kemudian ada 2 pernyataan yang salah. Nah, biasanya kalau di UTBK itu biasanya kan ketemunya sama 3 pernyataan aja. Nah, ini ada 5 pernyataan nih. Jadi nggak apa-apa, karena teman-teman kalau teman-teman udah bisa cara menentukan cara menjawabnya, ini bisa langsung menjawab 5 pernyataan ini. Oke, nah ini temukan proporsi untuk tiap alokasi gaji. Oke, sebelum yang ke kanan kita ke kiri dulu nih. Nah, gimana cara kita nentuin persentasenya? Di sini karena dia satu lingkaran itu jumlahnya adalah 100%. Nah, di sini proporsi kosnya kosnya itu dikasih informasi bahwa dia 90 derajat. 90 derajat ini kalau kita bagi dalam satu lingkaran, itu nilainya adalah 1/4 bagian dari lingkaran. Nah, artinya kita bisa tahu dari 1/4 dari 100% itu adalah 25%. Jadi, proporsi kos atau persentase uang alokasi untuk biaya kosnya itu adalah 25%. Nah, udah dapat nilai kosnya di sini, kita bisa cari tabungan dengan kita kurangkan 100% dengan biaya alokasi yang lain. 100% dikurang 15%, dikurang 8%, dikurang 25, dikurang 37, dikurang 3. Hasilnya 12%. Nah, setelah kita udah ketemu nih proporsi lengkapnya dari semua alokasi gajinya si Tata, kita bisa hitung nih berapa biayanya. Nah, kalau teman-teman ketemu sama soal seperti ini berarti kaitannya sama perbandingan, teman-teman. Gimana dia perbandingan? Karena diketahui biaya sedekahnya. Biaya sedekah sama persentase sedekahnya diketahui. Nah, kalau persentase yang lain diketahui, berarti kita bisa pakai perbandingannya dengan biaya sedekah ini. Jadi, misalnya sedekah itu 3% sama dengan 120.000, untuk liburan kita bisa pakai persentase liburan per persentase sedekahnya, jadi 8/3 dikali 120.000. Kenapa dikali 120.000? Karena yang diketahui adalah persentase nilai sedekahnya. Oke, jadi liburan ini ada 320.000. Kemudian dapat juga nilai kosnya, biaya kosnya adalah 1 juta, kemudian biaya makannya 1.480.000, kemudian untuk tabungannya 480.000, kemudian untuk yang lain-lainnya adalah 600.000. Oke, nah dari biaya yang udah kita ketemukan ini, kita bisa hitung total gaji yang didapatkan Tata. Total gajinya tinggal kita tambahin aja dari 120.000 sampai 600.000. Ternyata total gajinya adalah 4 juta. Oke, sebelum ke sini, bisa dipahami untuk cari proporsi sama nilai biayanya? Oke, sip. Sip, oke. Baik, kita ke selanjutnya lagi. Nah, setelah kita udah dapat nilai proporsi sama nilai biayanya, biaya itu maksudnya rupiahnya berapa, nah kita tinggal tentuin aja di pernyataannya benar atau salah. Nah, dari pernyataan ini, gajinya 4 juta berarti benar. Kemudian yang kedua, besar alokasi gaji untuk tabungan kurang dari 500.000. Ternyata tabungan itu 480.000, berarti kurang dari 500.000. Artinya pernyataan 2 juga benar. Yang ketiga, alokasi gaji terbesar digunakan untuk liburan. Nah, sedangkan di liburan di sini adalah yang paling kecil. Yang paling besar dia gunakan untuk biaya makannya. Lalu yang keempat, selisih alokasi tabungan dan liburan sebesar 180.000. Kalau ditanya selisih, berarti kita kurangkan aja alokasi tabungan sama alokasi liburannya.
480.000 kalau kita kurangkan 320.000, hasilnya 160.000. Berarti untuk yang keempat juga salah. Yang kelima, besar alokasi gaji untuk makan sama dengan jumlah alokasi kos dan tabungan. Ini maksudnya besar biaya makannya dia itu sama dengan besar jumlah biaya kos ditambah biaya tabungannya. Jadi makannya ini 1.480.000 itu sama dengan biaya kos 1 juta ditambah tabungan. Oh, ternyata sama. Berarti pernyataan 5 juga benar. Oke. Oke, gimana nih untuk soal nomor 2? Susahkah? Berapa persen tingkat kesusahan untuk soal ini? Ganti pertanyaannya. Berapa persen? Bisa, oke. Aduh, jangan 100% dong. Gampang, cuman takut nggak keburu, oke. Iya, iya lama ya, lama ngerjain waktunya. Oke. Sebenarnya kalau kakak dulu TBK itu yang buat kakak lama adalah gimana sih cara mikir ini jalan ngerjainnya gimana. Sebenarnya kayak gitu ya. Kalau untuk ngitungnya aja itu sebenarnya nggak lama sih teman-teman. Ngitung proporsi itu nggak lama. Kemudian hitung biaya juga kalau dari perbandingan juga nggak lama sebenarnya. Yang lama itu gimana ya ini cara ngerjainnya gitu lah. Iya benar sekali. Oke, oke nggak apa-apa. Satu tipsnya itu ya kadang tuh ada soal-soal yang udah bikin kita down duluan karena bikin overthinking gitu. Ini soalnya udah susah banget nih gitu. Nah kalau teman-teman ketemu sama soal yang kira-kira kalau teman-teman baca sekilas. Nah itu tipsnya adalah yang pertama itu harus tenang dulu. Jadi tenang dulu. Kalau teman-teman baca soalnya dengan dalam keadaan tenang, teman-teman nggak langsung ke distract sama oh yaudah ini pasti susah deh, lewatin aja. Nah biasanya kayak gitu. Tapi kalau teman-teman tenang dulu, biasanya bisa kita baca dulu nih soalnya. Baca dulu soalnya, kemudian analisis dulu apa sih yang diperlukan untuk menjawab soal ini. Kemudian kalau bisa ketemu, oh ini caranya gini nih, udah sat-sat, baru kita hitung. Kalau misalnya emang nggak ketemu nih gimana caranya, udah mentok banget, ya udah teman-teman lewatin dulu soalnya. Teman-teman temukan dulu soal yang menurut teman-teman mudah. Jadi untuk menghemat waktunya, teman-teman cari soal yang mudah dulu. Mudah menurut teman-teman. Oke? Yang sulit tentuin rumusnya. Oke. Oke, bisa kakak lanjut ke materi yang ketiga? Oke, kakak lanjut ya. Soal yang ketiga. Tadi masih hitung-hitungan, ini kayaknya juga masih hitung-hitungan nih. Oh enggak, ini materi tentang kalimat efektif. Nah, ini tentang literasi atau pemahaman bacaan. Nah, kalimat efektif itu adalah kalimat yang mudah dipahami. Jadi, ada beberapa kalimat ciri-ciri dan syarat untuk kalimat efektif. Jadi, kalau teman-teman ketemu sama apa sih kalimat efektif itu? Kalimat efektif itu intinya teman-teman bisa paham sama yang disampaikan oleh tulisan. Itu kalimat efektif. Nah, syarat dan ciri-cirinya yang pertama itu kesepadanan struktur. Maksudnya di sini adalah keseimbangan antara gagasan dan struktur yang dipakai. Jadi, untuk memiliki kesepadanan struktur yang baik, ada poin-poinnya, yaitu memiliki subjek dan predikat yang jelas, dia nggak double subjek, kemudian kata hubungnya dia tepat, kemudian predikat kalimatnya tidak didahului oleh kata yang. Jadi di depan kata yang itu, sebelum predikat atau kata kerja, itu nggak boleh ada kata yang. Kemudian yang kedua, keparalelan bentuk. Nah, maksud dari kalimat yang paralel itu adalah jika teman-teman bentuk pertamanya menggunakan kata benda, maka selanjutnya juga menggunakan kata benda. Itu dalam satu kalimat. Misalnya, hidup ini terasa nyaman dan damai. Gitu. Nah, nyaman dan damainya ini harus harus merupakan kata yang sama, jenis kata yang sama. Kemudian yang ketiga, kehematan kata, artinya dia nggak menggunakan kata-kata atau frasa yang nggak perlu.
atau dia nggak bertele-tele. Kemudian yang keempat, kecermatan penalaran, artinya harus memperhatikan pemilihan kata-kata yang tepat. Lalu kelogisan bahasa, ini penulisan tentang EYD, kemudian pembentukan kalimatnya. Nah, seperti itu. Baik, kita lihat ke soalnya. PPU, pemahaman umum. Di sini ada teksnya. Nah, kalau teman-teman ketemu sama teks, teman-teman biasakan untuk baca dulu soalnya. Nah, di sini soalnya adalah pernyataan yang tepat terkait kesalahan yang menunjukkan ketidakefektifan kalimat. Yang ada A, B, C, D, E. Nah, berarti kalau misalnya pilihannya seperti ini, dia single choice. Jadi ada satu pilihan yang benar. Oke, untuk soal nomor 3, kira-kira jawabannya apa nih? Baik, ada yang udah langsung jawabannya B. Ada yang jawabannya beda? Oke. Oke, sama nih jawabannya B, B. Baik, ada yang jawab A tapi. Ada yang jawabannya D, kemudian A. Oke, beda-beda berarti ya. Ada 3 jawaban berarti, ada A, 4. A, B, D. B karena boros kata. Oke. Kita lihat ke yang pertama. Yang pertama dulu ya. Yang A, partikel ya menunjukkan keambiguan kata. Nah, kira-kira arti ambigu itu apa sih? Biasanya suka ada kata-kata itu ambigu gitu ya. Bermakna ganda, ya betul. Ya, maknanya nggak pasti atau dia bias gitu. Maksudnya bisa menjadi bias. Nah, itu ambigu. Membingungkan bisa juga. Nah, maknanya ganda. Oke. Nah, coba dibaca dulu di kalimat yang ada yahnya. Di sini ada kalimat kedua. Ya, lirik lagu itu viral lewat sebuah aplikasi online. Nah, kira-kira yah di sini maksudnya apa? Bukan ya, bukan gitu ya. Yah, gitu. 3 minggu terakhir warga Indonesia sering mendengar lirik lagu Entah Apa Yang Merasukimu. Ya, lirik lagu itu viral lewat sebuah aplikasi online. Nggak tahu kan ambigu. Oke. Ya, mengiyakan, benar. Mengiyakan juga membenarkan. Nah, kalau biasanya ya ini kan kadang bisa maksudnya itu bisa ke arah lain juga ya. Jadi ya ini bisa iya atau bisa membenarkan kalau lirik lagu ini viral lewat aplikasi online. Kemudian bisa juga ya itu bisa kayak suasana atau emosi yang dia nggak sesuai gitu. Jadi ya. Nah, kalau di sini kira-kira artinya karena dia membenarkan, berarti benar nggak? Iya di sini untuk menentukan kalau lirik lagu ini memang iya kalau dia viral dari sebuah aplikasi online. Benar. Ternyata, nah kalau dia benar berarti dia merupakan kalimat yang efektif. Oke, jadi jawaban yang A itu salah. Partikel yah ini dia nggak menunjukkan keambiguan kata karena kita tahu kalau yah ini dia menunjukkan kalau dia membenarkan, kalau dia mengiyakan. Oke. Ya. Nah, kalau iya yang itu baru dia mengeluh ya. Tuh. Oke, kemudian yang kita lihat dulu deh jawabannya apa. Jawabannya adalah B, teman-teman. Petikan kalimat mendengarnya lebih enak dan terasa enjoy. Menunjukkan bahwa kalimatnya tidak paralel. Nggak ada F, nggak ada F. Oke, sekarang bahas lagi ke yang C. Penggunaan tanda kutip dalam frasa entah apa yang merasukimu menunjukkan ketidaklogisan. Nah, ini udah pasti salah karena di sini entah apa yang merasukimu itu adalah kutipan lirik lagu. Kutipan lirik lagu, kenapa dia kasih petik? Karena dia kutipan. Kutipannya adalah potongan potongan lirik lagunya gitu. Makanya dia dikasih tanda petik.
untuk dia membedakan sama kalimat sebelum dan sesudahnya. Oke, berarti yang C juga salah. Yang D, kalimat lagu yang bergenre mellow itu disetting ulang menjadi genre DJ, merupakan kalimat yang tidak hemat. Nah, coba deh kakak tanya yang jawab D tadi, kenapa yang D ini dia nggak hemat kata? Nggak hemat kata. Oke, nanti yang D kakak jelasin ya. Nah, kira-kira yang D itu kenapa? Kalimatnya nggak sama. Oh ya, itu yang B, benar. Soalnya udah dikasih tahu genrenya, makanya dipilih D. Oh, oke. Nah, kalau kita lihat di sini, dia nggak ada kalimat atau frasa yang nggak perlu, karena di sini lagu yang bergenre mellow itu, ini menunjukkan kata subjeknya. Subjeknya itu lagu yang bergenre mellow itu, disetting ulang ini menjadi predikat, menjadi genre disco jockey atau DJ. Nah, menjadi genre disco, berarti ini kata benda. Nah, di sini juga nggak menggunakan frasa atau kata yang tidak diperlukan, karena di sini kata-katanya diperlukan semua. Oke? Nah, jadi yang jawabannya D salah. Yang E, kalimat jika berpikir lebih jauh, kita bisa menangkap beberapa pesan dari lirik lagu itu. Tidak mengandung subjek. Ini juga salah, karena di sini ada subjeknya. Jika berpikir lebih jauh, ini keterangan kita di sini sebagai subjek. Oke, nah tadi ada yang nanya kalimat paralel. Nah, ini tipsnya, analisis tiap pilihan jawaban, kemudian ingat tadi ciri-ciri dan syarat kalimat efektif apa. Nah, sebelumnya tadi di topiknya itu kakak udah kasih beberapa tentang kalimat paralel. Jadi kalimat paralel itu bentuk kalimat yang dia punya kesetaraan. Kesetaraannya ini jika satunya menggunakan kata benda, satunya lagi menggunakan kata benda. Kalau satunya kata sifat, satunya juga kata sifat, dan lain sebagainya. Nah, ini pilihan B, maksudnya petikan kalimat mendengarnya lebih enak dan terasa enjoy. Nah, di sini ada kesetaraan, ada dan. Nah, di kata setelah dan sesudah dan ini dia harus setara, lebih enak dan terasa enjoy. Harus memiliki jenis kata yang sama. Nah, ternyata ini bukan kata yang sama, karena kata lebih enak itu merupakan kata keterangan, kemudian terasa enjoy adalah kata kerja. Jadi kalau misalnya mau diubah menjadi kalimat efektif, ini bisa diganti mendengarnya lebih enak dan lebih terasa enjoy. Misalnya kayak gitu. Oke, untuk soal nomor 3, apakah bisa dipahami? Oke, siap. Bisa kakak lanjut ke soal selanjutnya ya? Oh. Oke. Sip. Oke, ke soal yang keempat. Nah, ini tentang PBM. PBM itu pemahaman bacaan dan menulis. Di sini materinya tentang judul. Biasanya tuh judul sama topik, judul dan topik. Nah, di sini kakak bahas tentang judul. Sebenarnya topik dan judul itu satu kesatuan yang hampir mirip. Kalau judul ini adalah poin penting bacaan yang disampaikan dengan bahasa yang menarik. Jadi kalau kita baca judul, itu kita bisa tahu keseluruhan tentang apa sih yang mau kita baca. Gitu. Gambaran dari bacaan itu kita lihat dari judul. Nah, gimana sih cara menentukan judul ini? Nah, di sini ada penjelasannya nih. Judul itu mengandung tema atau isi bacaan. Artinya, dengan membaca judul saja, kita dapat mendapatkan gambaran isi bacaan yang akan kita baca. Kemudian tema atau isi bacaan itu terdapat pada gagasan utama teks. Nah, gagasan utama teks ini dapat kita cari atau kita ketahui melalui gagasan-gagasan utama masing-masing paragraf. Nah, untuk mengetahui masing-masing gagasan tiap paragraf, itu kita perlu mencari kalimat utama masing-masing paragraf dalam bacaannya. Jadi, kalau misalnya dikasih alur, ini kayak gini. Kalimat utama, itu dari kalimat utama kita bisa menemukan gagasan utamanya,
Gagasan utamanya itu kalau kita kumpulkan di tiap paragraf, itu kita bisa menemukan gagasan utama teksnya, gagasan secara keseluruhan. Gagasan secara keseluruhan ini bisa kita temukan tema teksnya. Kalau udah menemukan tema, baru kita bisa menentukan judulnya. Oleh karena itu, untuk menentukan suatu judul bacaan, hal pertama yang harus kita lakukan adalah kita harus baca teksnya secara seksama dan mencari kalimat utama masing-masing paragrafnya. Oke, kita ke soal dulu. Untuk soal nomor 4. Baik, ini soalnya panjang. Kita lihat dulu ada, 2 slide aja. Berarti ada 5 paragraf. Judul yang tepat. Oke, berarti yang ditanya judulnya nih. Karena yang ditanya judul, kita lihat dulu kan soalnya. Oh, yang ditanya ternyata judul. Oh, kalau judul berarti kita nggak bisa langsung fokus ke satu paragraf aja atau satu kalimat aja. Jadi kita harus baca keseluruhan teksnya. Nah, gimana biar bisa baca cepat? Berarti kita pakai teknik skimming, teknik baca cepat untuk teks yang panjang. Oke, nah tadi untuk menentukan judul itu kita harus tahu dulu gagasan tiap paragraf. Nah, gagasan tiap paragraf untuk menentukan temanya. Nah, untuk menentukan gagasan paragraf, itu kita harus cari kalimat utamanya. Nah, biasanya kalimat utama itu ada di kalimat pertama, di deduktif, kemudian ada kalimat akhir, kemudian ada juga di tengah-tengah. Tapi sebagian besar itu paling seringnya kalimat utama itu di kalimat pertamanya. Nah, tips untuk menentukan judul juga, itu kita harus cari apa sih yang dibicarakan dan apa yang dibicarakan secara berulang-ulang. Nah, itu kita bisa tentukan juga untuk judulnya. Oke, untuk paragraf pertama. Nah, untuk menentukan kalimat utama, kalau kita asumsikan aja ini di kalimat pertamanya, pemerintah baru saja menerbitkan Permenaker nomor 2 tahun 2022 tentang tata cara dan prasyaratan pembayaran manfaat jaminan hari tua. Jadi dia di sini tentang undang-undangnya, ya, Permenaker. Berarti tentang hal yang mengatur Permenaker ini, nomor 2 tahun 2022. Nah, kenapa dia bisa jadi kalimat utama? Karena di sini di kalimat selanjutnya, dia juga bahas tentang Permenakernya. Jadi dibahas secara lebih rinci. Berarti ini untuk kalimat utamanya di kalimat pertama, berarti gagasan untuk paragraf pertama ini tentang Permenaker nomor 2 tahun 2022. Berarti landasan tata cara dan prasyaratan pembayaran JHT. Oke, kemudian yang kedua, Permenaker baru itu mendapat protes dari masyarakat. Nah, di sini juga merupakan kalimat utama, karena di kalimat selanjutnya juga dia bahas nih, kenapa dia bisa mendapatkan protes. Nah, di sini dijelaskan, sejumlah pihak mendesak kebijakan itu dicabut atau dibatalkan. Berarti untuk gagasan paragraf kedua, ini tentang Permenaker itu mendapatkan banyak protes dari masyarakat. Kemudian yang ketiga, kebijakan pencairan dana JHT ini sejatinya tidak dilihat secara sempit. Nah, di sini kalimat utama itu biasanya dijelaskan kembali. Nah, di sini kenapa dia tidak dilihat secara sempit? Di sini dibahas lagi, seakan dana JHT merupakan satu-satunya sumber dana bagi pekerja ketika menghadapi risiko dalam hidup. Nah, di sini dia bahas tentang kebijakannya ini tidak dapat dilihat secara sempit, tidak dapat dilihat secara sederhana, gitu. Karena dia bisa kompleks tentang kebijakannya. Oke, berarti dia menjelaskan kembali nih ke paragraf 2-nya. Jadi karena banyak protes dari masyarakat ini, kenapa bisa banyak protesnya? Karena kebijakan ini dilihat secara sempit oleh masyarakat. Jadi apa ya? Kalau bahasa biasanya itu kalau kebijakan ini nih dianggapnya jelek aja gitu dalam masyarakat. Padahal kebijakan ini nggak bisa dilihat secara sempit atau dilihat secara langsung aja gitu. Kemudian yang keempat, program pelindungan sosial khusus bagi pekerja ialah jaminan kehilangan pekerjaan. Nah, di sini dibahas lagi tentang JKP. Ini baru nih. JKP itu program perlindungan sosial khusus bagi pekerja.
Nah, JKP ini dia ada manfaatnya. Jadi di sini dijelaskan JKP-nya itu apa, lalu manfaat JKP. Jadi di sini ada manfaat JKP berupa uang tunai, akses informasi pasar kerja, dan pelatihan kerja. Nah, berarti di sini dibahas tentang manfaat JKP-nya apa. Lalu yang kelima, sama seperti JHT, JKP diselenggarakan BPJS Ketenagakerjaan dengan mekanisme asuransi sosial. Nah, di sini juga dia intinya si JKP ini akan menggantikan JHT dalam BPJS Ketenagakerjaan. Oke, nah udah tahu nih untuk tiap paragrafnya apa. Berarti kita tinggal tentuin aja apa judul yang kira-kira cocok. Oke, ada yang bisa jawab? Ada yang udah jawab belum nih? Oke. Sih, ada yang jawab D. Oke. Kita lihat jawabannya. Benar sekali. Tentang polemik pencairan JHT. Sip. Nah, kenapa jawabannya D? Nanti ada pembahasannya. Jadi kita bahas dulu yang A, perbedaan JHT dan JKP. Nah, di sini dalam teks tadi kita kan nggak melihat ya, kalau teks itu secara keseluruhan dia bahas tentang perbedaannya aja. Jadi dia nggak bahas tentang perbedaannya, jadi yang pilihan A salah. Yang B, JHT sebagai perlindungan hari tua. Nah, di sini dia cuma menjelaskan tentang JHT-nya sebagai perlindungan hari tua. Dia nggak menggambarkan inti dari bacaannya apa. Kalau yang C, manfaat JHT yang perlu diketahui. Ini juga nggak bisa, karena manfaat JHT-nya aja dia nggak dibicarakan dalam teks secara mendetail. Kemudian yang E, aksi protes kebijakan baru JHT. Nah, di sini hanya dijelaskan pada paragraf kedua tadi, tapi dia nggak secara keseluruhan bahasnya tentang protes kebijakan. Jadi di sini tentang polemik pencairan JHT. Jadi ada kenapa sih ada pencairan JHT itu ada masalahnya? Kenapa dia bisa jadi masalah? Kenapa dia bisa jadi ada protesnya dari masyarakat dan lain sebagainya. Nah, ini tentang pembahasannya. Paragraf pertama, paragraf kedua, ketiga, keempat, kelima. Kemudian disimpulkan bahwa topik utamanya adalah tentang kebijakan baru pencairan JHT yang menuai protes. Makanya di sini ada polemik pencairan JHT. Iya, benar sekali. Jadi harus menjelaskan keseluruhan teksnya. Oke, selesai untuk bahas nomor 4. Apakah bisa dipahami? Sip. Maka lanjut ya. Untuk ke soal, apakah masih soal kelima atau ya masih soal kelima. Oke, kelima ini topik PM. Nah, ini agak menarik nih, topik PM. Penalaran matematika tentang ukuran pemusatan data. Nah, kalau di statistika dia ada ukuran pemusatan data dan ukuran penyebaran data. Kalau pemusatan data itu biasanya yang paling sering atau yang paling umum itu tentang mean atau rata-rata, median, sama modus. Kemudian untuk penyebaran data ini digunakan untuk menggambarkan seberapa jauh ukuran datanya tersebar dari rata-ratanya. Nah, ini bisa pakai jangkauan, simpangan baku, simpangan rata-rata, kuartil, dan lain sebagainya. Jangan pasrah dulu dong. Oke, kita lihat dulu. Nah, di sini ada oh ya, ini rumus-rumusnya. Jadi kalau di statistika itu kan ada data tunggal sama data kelompok. Nah, kalau data tunggal ini masih gampang nih soal rumusnya. Kalau rata-rata tinggal kita jumlahkan keseluruhan datanya dibagi sama frekuensi. Lalu kalau modus itu mencari data dengan frekuensi yang paling besar. Kalau median nilai tengahnya. Nah, yang agak sulit itu untuk data kelompok. Nggak sulit sih sebenarnya, cuman agak lebih panjang aja caranya. Perhitungannya agak lebih banyak aja. Oke, kita lihat ke soal nomor 5 ya. Ups. Oh, belum.
Nah, tadi ada yang minta soal tentang kuantitas P dan Q nih. Nah, ini soalnya. Kuantitas P dan Q ini salah satu tipe soal di TPS, jadi teman-teman harus diminta untuk menentukan apakah kuantitas P dan Q ini hubungannya seperti apa. Apakah sama dengan, apakah lebih dari, apakah kurang dari, apakah dia sama dengan 2Q, atau misalnya seperti itu. Atau bisa aja informasinya yang diberikan nggak cukup untuk memutuskan hubungan kuantitas P dan Q. Oke, ini perhitungannya agak lumayan, enggak sih, enggak lumayan. Kita langsung bahas ya. Untuk ini jawabannya adalah A, P sama dengan Q. Jadi dari soal ini diketahui ada sekumpulan bilangan, jumlahnya ganjil, dia punya rata-rata 7, median 6, sama modusnya 5. Kemudian jika data-datanya itu ditambah dengan A, kemudian dibagi sama B, jadi akan menghasilkan bilangan-bilangan baru yang kalau kita rata-ratakan, rata-rata barunya jadi 16, median barunya jadi 14. Kemudian karena di sini P-nya itu tentang modus data baru, kemudian di Q-nya ada 8A plus 8B, artinya di sini kita harus cari dulu nilai A sama B-nya berapa, lalu kita cari modus barunya berapa. Oke? Nah, ini fokus ya, karena di sini soalnya agak lumayan, lumayan aja sih. Lumayan bikin kita serius. Nah, oke. Nah, diketahui datanya itu berjumlah ganjil. Jadi di sini kakak misalkan datanya itu ada X1, X2, X3, X4, sampai Xn. Karena kita belum tahu berapa jumlah datanya. Jadi hanya dikasih tahu nih kalau datanya ganjil. Oke, nah setiap datanya itu kita tambah A dan dibagi B. Maka kita tuliskan seperti ini. X1 tambah A per B, X2 tambah A per B, X3 tambah A per B, X4 tambah A per B, sampai Xn ditambah A per B. Nah, udah tahu data barunya seperti apa, kita cari nih nilai A sama B-nya dengan menggunakan rumus persamaan. Nah, di sini diketahui rata-rata lamanya, kita masukkan ke rumus rata-rata. Jadi perhatikan dulu yang atas, X1 ditambah X2 ditambah X3 sampai ditambah Xn dibagi N sama dengan 7. Ini rumus rata-rata ya. Semua data dijumlahkan dibagi banyaknya data. Kalau kita selesaikan, ini 7-nya kita kali N, jadi X1 tambah X2 tambah X3 tambah sampai ditambah Xn sama dengan 7N. Kemudian diketahui rata-rata data barunya 16, jadi di sini semua data yang baru kita tambahkan. X1 tambah A per B ditambah X2 tambah A per B sampai ditambah Xn ditambah A per B per N. Sama dengan 16. Nah, ini sama, 16-nya kita kali N. Jadi X1 tambah A per B ditambah X2 tambah A per B sampai ditambah Xn per plus A per B sama dengan 16N. Nah, di sini kalau kita tambahkan, ini karena penyebutnya sama, jadi kita tulis B aja. B aja. Kemudian di atasnya berarti X1 ditambah X2 ditambah X3 ditambah Xn ditambah NA. NA ini kenapa? Karena jumlah di sini kan semuanya ditambah A. Nah, jumlah A ini pasti sebanyak datanya. Jadi di sini dikali N dikali A. Sama dengan 16N. 16-nya dapat dari mana? Dapat dari soal. Jadi diketahui bahwa rata-rata barunya 16. Oke? Nah, udah dapat persamaannya. Di sini kita lanjut lagi nih. Nah, X1 ditambah X2 ditambah X3 sampai ditambah Xn, ini kita bisa ganti dengan 7N. Kenapa 7N? Karena di rata-rata lamanya kita dapat persamaan ini. Sama dengan 7N. Jadi di rata-rata barunya kita ganti 7N plus 6A per B sama dengan 16N. Nah, dapatlah persamaan 7N ditambah NA sama dengan 16NB. Karena semuanya ada mengandung N, jadi kakak buang aja nih N-nya. Maksudnya kakak bagi aja sama N. Jadinya di sini 7 ditambah A sama dengan 16B. Dapatlah persamaan 1. Nah, baru persamaan 1. Oke. Nah, tadi tujuan kita adalah untuk mencari nilai A sama B. Nah, karena dia ada 2 nilai, berarti bisa jadi sebagian besar itu biasanya pakai persamaan.
Oke, selanjutnya kita tinjau dari mediannya, karena tadi diketahui median lama dan median baru. Rumus median ingat, median itu XN ditambah 1 per 2. Kenapa dia ditambah 1? Karena datanya ganjil. Kalau datanya genap, dia ditambah 2. Kemudian sama dengan 6. Ini median lama. Kemudian median barunya sama. Data ke N ditambah 1 per 2 ditambah A dibagi B. Jadi data barunya ini mediannya sama dengan 14. Nah, kalau diselesaikan ini jadi XN tambah 1 per 2 ditambah A sama dengan 14B. Nah, ini kita ganti sama median lamanya sama dengan 6. Jadi 6 ditambah A sama dengan 14B. Kakak pisahkan A-nya pakai aljabar, jadi A sama dengan 14B dikurang 6. Dapatlah persamaan 2. Udah dapat persamaan 2, kita bisa cari nih dengan menggunakan rumus. Enggak, pakai substitusi, pakai cara substitusi. Kita substitusikan nilai A sama dengan 14B min 6 ke persamaan satunya. Jadi di sini dapatlah 7 ditambah 14B min 6 sama dengan 16B. Nah, biasanya yang bikin terkecoh itu saat pengerjaan, saat penulisan itu tanda-tandanya. Tapi karena di sini ada tandanya plus, jadi di sini nggak kakak kurung lagi. Tapi kalau di sini minus, berarti dia harus pakai tanda kurung. Jadi biar nggak salah gitu ya, biar nggak keliru. Dapatlah di sini 7 dikurang 6 sama dengan 16B dikurang 14B. Dapatlah 1 sama dengan 2B. Jadi B-nya sama dengan 1 per 2. Udah dapat B-nya, kita masukkan ke persamaan A. Dapatlah A-nya sama dengan 1. Udah dapat deh nilai 8A dikurang 8B ditambah 8B-nya itu kuantitas Q. Berarti sama dengan 12. Modus baru itu rumusnya modus yang lama ditambah A dibagi B. Dapatlah 12 juga. Ternyata sama. Nilai P sama Q sama dengan dia. Oke, memang agak panjang ya teman-teman, nggak apa-apa. Sebenarnya dia tetap caranya itu harus pakai kita tinjau satu-satu, karena yang diketahui tadi ada rata-rata lama sama rata-rata baru, kemudian median lama sama median baru. Nah, kalau teman-teman bisa mengurangi waktunya dalam perhitungan, itu bisa banyak banget ngehemat waktunya. Jadi teman-teman harus kuatkan lagi di aljabarnya, perkaliannya, kemudian menentukan persamaannya gitu. Oke. Baik. Nah, ini karena sudah pusing, jadi kita ke ice breaking dulu. Oke, nah kita main dulu ya, biar nggak pusing-pusing banget. Kita games dulu. Oke, gamesnya ini cari perbedaan gambar seperti biasa. Oke, udah siap kah? Habis ini ada soal lagi nggak? Ada. Oke, ini dia. Ini sebenarnya kakak nemunya dikit banget perbedaannya, tapi kalau teman-teman bisa nemuin lebih banyak berarti wow, keren. Oke, udah ada yang jawab nih. Ada yang jawab mata, oke. Mata, kemudian daun, oke, daun di bawah ininya, kemudian bunga, oke. Warna celana, oh ya, warna celana, oke. Kakinya bolong, kenapa kakinya bolong? Lebah, warna lebahnya, oke. Oke. Mau lihat dulu deh yang kakak temuin. Hampir sama. Ini yang pertama ada warna lebah. Daun di bawah mawar. Kemudian matanya ini Smurf ya. Matanya si Smurf. Kemudian ini kakinya. Dia nggak bolong guys. Kayaknya ditampal ya. Ditampal itunya, celananya. Kemudian bunganya. Udah.
Itu aja. Ada yang lain nggak? Ini ada 5 perbedaan. Ada yang lain? Atau emang cuma 5 nih? Bunga putih udah. Perbedaan perasaan Jaka aku Kak katanya. Oke, berarti 5 aja ya. Baik. Oke, sekarang ke soal yang enggak sih, masih games lagi. Nah, ini dia. Nah, ini banyak nih perbedaannya. Konde. Jambul nenek. Piring. Oke. Love. Love. Oke. Nah, banyak kan? Ada berapa nih? Ada berapa kira-kira perbedaannya? 9. Ada yang nemu 9. Kayaknya ada lebih dari 9 deh. Oke, kita lihat ya. Yang pertama jamnya beda. Ekspresi muka. Oke. Yang pink itu yang mana? Kemudian gordennya ada 2. Kemudian gagang lemari 3. Kemudian gambar gunungnya beda 4. Nggak jadi ada 12 katanya. Aduh. Ini jambulnya si nenek. Lidahnya. Kemudian ini yang di lemarinya beda juga. Dasi ya, itu dasi ya. Atau kerah bajunya beda. Lalu piring. Lalu tangannya, oh dia megang satunya sendok, satunya lollipop. Oke. Pisang. Kemudian, oh iya yang pink-pink ini ya maksudnya ya. Pink-pink ini. Kemudian yang di talena. Oh udah. Berarti dia ada berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ada 13. Oh iya, kaki. Ada 14 berarti. Oh iya, ada satu lagi di sini ya. Kakinya satunya pakai kaos kaki, satunya enggak. 15, apa lagi? Satu laginya apa? Capek, banyak banget ya. Kue. Kenapa kuenya? Oh iya, lakukan kuenya beda. Oke deh. Yang di bawah ini ya? Oke, sip. Oke, sudah refresh otaknya? Tiba-tiba mati lampu katanya. Bisa dilanjut? Oke. Nah, setelah ini soalnya udah agak lumayan menurun nih. Menurun ya? Lebih materinya udah ini. Kita masuk ke materi literasi. Aduh, galang. Oke, kita lanjut ke soal yang ke-6. Oke, di sini karena waktunya udah agak mepet, kita langsung ke soal ya. Jadi soal yang ke-6 ini dia tentang interpretasi. Nah, di sini bukan hanya interpretasi dalam teks, jadi di sini ada tentang infografik. Nah, di sini tentang kalau misalnya dibaca-baca ya di sini kalau secara umum aja atau secara kasat mata aja nih, yang kelihatan cuma biodieselnya. Jadi dia menghasilkan produk akhir biodiesel, itu kalau kakak. Jadi dapatnya cuman, oh ini tentang biodiesel, aja deh. Kemudian kita lihat dulu soalnya. Nah, tipsnya adalah baca dulu soalnya, dan sesuaikan pilihan dengan informasi pada infografik. Oke, berarti ini multiple choice, jadi ada beberapa jawaban yang benar. Nah, di sini yang pertama, dalam pembacaan singkat, pembaca tidak dapat mengidentifikasi informasi utama dalam infografik karena tidak terdapat judul dalam infografik tersebut.
Yang kedua, informasi singkat mengenai tahapan pembuatan biodiesel mudah dipahami karena digambarkan ilustrasi dan tahapan alur. Yang ketiga, informasi mengenai alur pembuatan biodiesel dapat dipahami dengan mudah karena setiap istilahnya dijelaskan secara mendetail. Yang keempat, beberapa istilah mengenai proses pembuatan biodiesel tidak dijelaskan secara mendetail sehingga dapat membuat misinformasi bagi pembaca awam. Berarti kalau misalnya dilihat dari sini, pernyataan 3 sama 4 ini berkebalikan. Jadi, teman-teman bisa simpulkan bahwa kalau misalnya pernyataan 3 benar, berarti 4-nya salah, atau kebalikannya. Yang kelima, informasi singkat mengenai tahapan pembuatan biodiesel sulit dipahami karena ilustrasi alur yang dibuat tidak berurutan. Yang kelima ini juga dia sama yang kedua, kalimat pernyataan kedua sama yang kelima ini dia bertolak belakang. Jadi kalau satunya benar, satunya salah, atau kebalikannya. Oke, berarti kita udah tahu nih. Ya, kelihatan nomor satunya benar. Kita lihat dulu ya ke gambar infografiknya. Nah, berarti kita tahu kalau di infografik ini dijelaskan tentang proses pembuatan biodiesel. Nah, di sini nggak ada judulnya, teman-teman. Makanya tadi pernyataan satunya itu benar, karena dia nggak ada judul. Jadi kita nggak tahu secara kasat mata, kita belum tahu nih bahwa ini adalah proses pembuatan biodiesel. Terus dia dibahas tentang tahapannya, tahapan alur. Tahapan alur di sini karena ada tanda panahnya. Di sini tanda panah, berarti di sini ada alur pembuatannya. Kemudian juga ada animasinya atau gambarnya nih. Jadi dilengkapi sama gambar, jadi kita bisa kebayang prosesnya seperti apa. Nah, yang perlu diperhatikan di sini ada beberapa istilah yang nggak dijelaskan. Kayak di sini esterifikasi, dia nggak menjelaskan secara mendetail apa itu esterifikasi. Distilasi juga nggak dijelasin seperti apa. Kemudian juga di sini ada katalis. Katalis ini juga nggak dijelasin itu apa. Jadi kita bisa tahu ya, untuk soal nomor 6, yang pilihan pertamanya benar, pernyataan keduanya juga benar, kemudian yang keempat benar. Jadi yang pertama jelas karena dia nggak mengandung judul. Kemudian yang kedua juga jelas karena dia ada tahapan pembuatannya. Lalu karena dia digambarkan juga sama ilustrasi gambar sama tahapan alurnya. Jadi ada tanda panah itu tahapan alur. Kemudian yang keempat, beberapa istilah mengenai prosesnya itu tidak dijelaskan secara mendetail. Jadi ada beberapa istilah yang kita nggak tahu itu apa maknanya. Oke, kita lihat dulu ke pembahasannya. Sama sini. Oke, ini pembahasannya. Oke, untuk soal nomor 6, apakah bisa dipahami, teman-teman? Tenang, masih ada nih. Ya, semangat ya guys ya. Oke, next ya. Ke soal yang ke-7. Nah, ke-7 ini tentang literasi bahasa Inggris, materinya tentang clause test. Jadi intinya clause test ini kita melengkapi kalimat yang rumpang. Ini kakak langsung ke soal ya. Sambil kakak jelasin aja apa itu clause test. Nah, kalau ini bisa deh, yang bisa jawab bisa langsung tulis di kolom chat, karena ini bisa langsung ketemu jawabannya, insya Allah. Nah, ini contoh soal clause test. Jadi, teman-teman diberikan kalimat yang rumpang, kemudian ada bagian yang kosong, teman-teman disuruh melengkapi apa ya kira-kira yang bisa melengkapi kekosongan ini. Gitu. Nah, berarti teman-teman harus tahu dulu apa maknanya, apa makna dari kalimatnya. Oke, ada yang jawabannya option, kemudian ada space, ada to juga. Ada yang lain? Oh, beda-beda semua nih, berarti ada semuanya ya. Dan jawab D nggak tadi? Oh, ada. Oke. Nah, berarti kalau teman-teman mendapatkan soal seperti ini, berarti fokusnya hanya pada ke yang bagian rumpangnya aja. Dan di sini
You need so much more bla 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 than just one screen. Nah, tipsnya adalah kalau teman-teman ketemu sama soal yang rumpang, teman-teman perhatikan kalimat atau kata-kata sebelum dan sesudahnya. Nah, di sini bisa dijelasin kalau a lot of teaching math is visual. Jadi dalam pengajaran matematika itu adalah visual. Jadi visualnya yang harus lebih banyak. Nah, di sini you need so much more bla 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 than just one screen. Artinya kamu membutuhkan lebih banyak apa dibandingkan hanya satu layar aja. Jadi di sini dijelaskan bahwa kalau mengajar matematika itu nggak cukup hanya dalam online gitu, karena susah dipahami. Kenapa? Karena susah dipahami, karena di sini teachers might use the words, hand gesture, kemudian whiteboard, jadi pakai papan tulis biar lebih mudah menjelaskannya, kemudian pakai graph, kemudian diagram, kemudian objek, sama physical movement. Kemudian student work examples, jadi kalau misalnya belajar matematika, itu biasanya lebih penting kalau kita latihan. Jadi bisa aja nih kalau dalam mengajar matematika itu kita minta siswanya untuk coba deh kerjain contoh soal ini seperti apa. Nah, berarti ada yang terbatas di sini daripada just one screen. Jadi jawabannya adalah space. Benar sekali. Yang jawab space, yang jawab C berarti benar. Jawabannya space. Space itu artinya ruang. Oke. Oke, kita lihat pembahasannya ya. Nah, di sini ada tipsnya. Nah, di sini. Nah, di sini kakak ada masukkan juga arti-artinya nih. Anda membutuhkan lebih banyak bla 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 daripada satu layar aja. Nah, di sini ada arti tiap pilihan. Space itu ruang, top itu pilih pikiran, option itu pilihan, environment itu lingkungan, application itu aplikasi. Nah, kenapa dia jawabannya ruang? Karena di sini yang paling tepat adalah ruang. Ruang untuk bergerak, untuk mengajar matematika itu perlu lebih dari satu layar aja. Oke. Nah, kita ke soal yang ke-8 ya. Nanti teman-teman tenang aja, nanti materinya akan diberikan ke teman-teman, jadi bisa dibuka-buka lagi untuk soal sama pembahasannya. Oke, nah soal nomor 8 ini tentang PM juga ya. Ya, tentang PM, materinya bangun datar. Ini ada rumus-rumusnya. Jadi kalau soal-soal tentang bangun datar, minimal yang harus teman-teman hafal itu dasarnya adalah dasar rumus-rumus dasar bangun datar, luas sama kelilingnya. Nah, ini kakak ingat banget kalau di soal SMP ya, SMP atau SMA ini pernah ada nih soal kayak gini, jadi latihan. Nah, yang bikin pusing ini aja nih, persamaannya aja. Oke, soal nomor 8, sebuah alun-alun di pusat kota memiliki bentuknya lingkaran. Diameter lingkarannya itu adalah sepanjang X. X-nya itu memenuhi persamaan, ini dia persamaannya. Kemudian pemerintah itu mau mengadakan gerakan penghijauan, jadi mau menanam pohon perindang di sekitar alun-alun, dengan jarak antar pohon adalah 4 meter. Banyak pohon perindang yang diperlukan pemerintah. Oke, nah gini, kalau teman-teman ketemu sama soal ini, berarti teman-teman harus tahu dulu nih, apa yang kira-kira harus kita cari. Oke, nah di sini diketahui bahwa sebuah alun-alun bentuknya lingkaran. Nah, di sekitar lingkarannya itu akan ditanami pohon dengan jarak masing-masing pohonnya 4 meter. Artinya, kita harus cari keliling lingkarannya berapa. Oke? Nah, kalau untuk mencari keliling lingkaran, artinya kita butuh jari-jari. Jari-jari itu kita dapatkan dari diameter. Bisa. Karena di sini diketahui nilai diameternya adalah sepanjang X. Dengan persamaan, di sini ada persamaan. Oke? Di sini kakak langsung bahas aja ya. Untuk soal nomor 8 jawabannya adalah E. 110. Banyak pohonnya. Oke.
Nah, di sini kita cari dulu nilai X dengan menggunakan teorema eksponen dan akar. Jadi pakai sifat-sifat eksponen dan akar. Nah, di sini teman-teman jangan langsung, aduh Kak, ini udah susah Kak pasti Kak. Ini kita lihat dulu. Jadi, kalau bentuknya dalam akar seperti ini, akan lebih mudah teman-teman kerjakannya kalau teman-teman ubah menjadi perpangkatan. Jadi di sini akar 7 pangkat 1 derajatnya 2x, kita ubah ke bentuk perpangkatannya. Jadi 7 pangkat 1 per 2x. Satunya itu yang di dalam, pangkat yang di dalam, kemudian pernya itu di derajatnya, derajat 2x. Nah, dapatlah di sini kakak ubah jadi 7 pangkat 1 per 2x dikali 7 pangkat 1 per 3x dibagi 7 per 1 per 6x sama dengan 49 pangkat 1 per 420. Nah, ingat lagi sifat-sifat eksponen di sini udah kakak tuliskan. Kalau dia basisnya sama, ini sama-sama 7. Kalau dia dikali, pangkatnya ditambah. Kalau dia dibagi, pangkatnya dikurang. Jadi di sini kakak 1 pangkatnya 1 per 2x ditambah 1 per 3x dikurang 1 per 6x. Sama dengan, jadi syaratnya itu di teorema atau sifat-sifat eksponen di persamaan itu basisnya harus sama. Jadi 49-nya ini kakak ubah jadi 7 pangkat 2. Jadi biar sama-sama 7. Oke. Nah, setelah itu karena di sini penyebutnya beda, kita samain jadi 6x. Ini nyarinya seperti biasa, penjumlahan pecahan biasa. Lalu yang ini, karena dia ada pangkat, kemudian dipangkatkan lagi, pangkatnya kita kali. Jadi 2 dikali 1 per 420. Dapatlah 1 per 210. Nah, ini udah kakak hitung, jadi hasilnya 7 pangkat 4 per 6x sama dengan 7 pangkat 1 per 210. Udah sama-sama, udah lebih sederhana seperti ini, udah basisnya sama, kita tinggal samain aja pangkatnya. Jadi 4 per 6x sama dengan 1 per 210. Dapatlah nilai x-nya adalah 140. Ingat tadi nilai x itu adalah diameter. Jadi untuk cari jari-jari kita bagi 2. Jadi 140 bagi 2 hasilnya 70. Nah, kita cari keliling lingkarannya. Keliling lingkaran rumusnya 2 dikali Pi dikali R. Berarti 2 dikali 2 per 7 dikali 70. Hasilnya keliling lingkarannya itu 440 meter. Nah, untuk mendapatkan banyak pohon yang ditanam dengan jaraknya masing-masing 4 meter, berarti kita tinggal bagi aja 440 kita bagi 4. Dapatlah hasilnya 110 pohon. Oke. Nah, udah selesai nomor 8. Apakah bisa dipahami? Bisa kebayang aja deh ininya pengerjaannya. Sip. Mantap, Ijal. Oke, nggak apa-apa. Ada yang oke. Alhamdulillah bisa. Oke. Ada yang kurang juga tapi nggak apa-apa. Nanti bisa dibaca-baca lagi. Mungkin kalau dibaca lebih pelan lagi nanti bisa mengerti ya. Ya, nanti juga ada rekamannya, tenang aja. Oke, baiklah. Nah, untuk soal nomor 8 ini adalah soal terakhir kita pada malam hari ini. Jadi, sebentar ya. Nah, jadi di sini udah masuk ke yang terakhir. Oke. Nah, baik. Udah 8 soal nih kita bahas tentang TPS. Jadi di sini ada beberapa materi juga, ada tentang PM, ada PK, dan lain sebagainya. Nah, harapannya ini bisa membantu teman-teman semua buat ada bayangan gimana soal-soalnya. Oke, nah ini kakak pengen minta tolong juga untuk teman-teman isi survei yang linknya ada di kolom chat, itu dari admin, udah ada di share. Nah, yuk kita isi surveinya. Ini nggak sampai 5 menit kok, dikit aja. Oke, yang udah ngisi survei boleh bilang done ya. Sip, ya teman-teman yang tadi mungkin telat untuk masuk ke live class-nya, jangan khawatir, nanti untuk materi sama rekamannya akan ada di akun Twitter Learn-nya kalian ya. Nanti akan di-share juga untuk PPT-nya. Nah, oke. Ada yang udah isi surveinya?
Oke, siap. Terima kasih, Hana. Oke, nah sambil teman-teman isi survei, di sini kakak juga ada informasi lagi tentang KEBAS, Kebut Akhir Semester. Nah, ini adalah teman-teman bisa dapat hadiah nih untuk menuju PAT, persiapan untuk ulangan juga. Nah, di sini teman-teman juga bisa ikut program KEBAS ini dengan ada total hadiahnya sebesar 2 juta. Nah, teman-teman bisa daftar di Bit.ly, itu ada linknya juga. Nanti juga akan dikirim sama admin. Nah, untuk KEBAS ini, teman-teman untuk yang kelas 10 sama 11 aja. Oke? Nah, ini untuk kompetisi berhadiahnya. Jangan lupa ikutan ya untuk KEBASnya. Oke, yang terakhir, informasi terakhir ini tentang Next Live Class. Jadi ada tentang belajar momentum dan impuls lewat sabuk pengaman. Wow, ini menarik banget nih. Jadi ada Kak Daniel Tohari akan menyampaikan tentang materi ini fisika berarti ya, in momentum dan impuls. Nah, teman-teman jangan lupa untuk join juga. Ini hari Kamis, berarti besok. Nah, besok ya, jamnya seperti biasa, jam 6 sampai 7.15. Oke, jangan lupa join juga ya untuk next live class-nya ya. Oke, udah banyak yang done nih. Sip, terima kasih banyak teman-teman yang udah mengisi surveinya. Baik, ini adalah akhir dari live class malam hari ini. Kakak ucapkan terima kasih banyak untuk semua teman-teman yang udah menyempatkan waktunya, udah stay sampai akhir di live class-nya. Semoga ilmu yang kakak sampaikan bisa bermanfaat buat teman-teman ke depannya. Semoga lancar-lancar untuk UTBK-nya. Jangan lupa untuk tenangkan diri dulu. Teman-teman harus kuat, harus sabar juga. Jadi harus bisa mengontrol emosinya dalam mengerjakan. Kakak doakan yang terbaik. Semoga teman-teman bisa sehat selalu, bisa banyak belajarnya, bisa lebih baik lagi belajarnya, kemudian bisa mendapatkan hasil yang sesuai sama teman-teman inginkan. Semoga sukses ke depannya ya. Oke, semangat semuanya teman-teman. Terima kasih banyak. Kakak ucapkan selamat malam. Terima kasih dan assalamualaikum.